Lidah kita ini sama dengan lidah yang lain, sama-sama terbuat dari daging. Lidah tak bertulang, tapi manakala lidah itu melafazkan ayat-ayat firman Allah, maka Allah haramkan lidah itu tersentuh api neraka. Al-Quran akan menjadi mulia ketika dimuliakan oleh orang yang memiliki akal fikiran. Kalau engkau kehilangan beras, masih bisa hidup 3 bulan. Kalau engkau kehilangan air, masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau kau kehilangan semangat, kau hanya hidup 3 detik. Tik, 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 mati. Dan sebab itu jangan sampai kehilangan semangat. Bahasa kitanya putus asa. Adapun kesulitan hidup, dari mulai rezeki, jodoh, anak, keluarga, kerja, ekonomi, sosial, politik, 2 kali Allah janjikan, fa inna ma'al usri yusra. Diulang sekali lagi, inna ma'al usri. Makanya kalau hidupmu susah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nama anakmu siapa? Yusra. Gimana hidupnya? Sulit terus Pak Ustaz. Kalau engkau sulit setelah berusaha, sesungguhnya Allah ingin engkau di makom itu, karena Allah menurut ilmunya engkau hanya layaknya di situ. Sama seperti anak kecil minta pisau, umur 5 tahun, minta pisau mah, minta pisau, minta pisau. Dikasih apa enggak? Enggak. Karena kalau dikasih pisau dia akan potong, semua dipotong, kulkasnya dipotong, kabelnya dipotong. Makom kamu cuma sampai di sini. Kalau kamu lebih daripada ini, nanti kamu jadi kufur. Abdul Somad, makommu cuma sampai di sini aja. Lebih dari sini, nanti kau akan jadi jahat. Tapi setelah usaha, saya tidak ingin juga ceramah saya ini disalahgunakan. Besok bapak pagi-pagi dibangunkan sama istrinya, bang, kerja bang, kerja. Makom kita cuma sampai di sini. Setelah usaha, pergi pagi pulang petang, jualan es, hujan nggak turun nggak berhenti. Padahal doanya minta panas, hujan. Berarti Allah sedang menguji engkau kesabaran. Sudah dilakukan berbulan-bulan, berarti Allah ingin kau usaha yang lain. Jual es krim turun juga terus hujan, kalau gitu jual payung lah. Begitu sewa penyewaan payung, panas. Sesungguhnya ada pahala di balik itu. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah, mencari rezeki, mencari jalan, membesarkan anak, mencari kerja, kuliah, sekolah, pesantren, berusaha, berdakwah. Lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan jalan yang akan memudahkan mereka. Fa inna ma'al usri. Nabi Musa mengalami kesulitan, Nabi Isa mengalami kesulitan, Nabi Ibrahim mengalami kesulitan, Nabi Nuh, nabi-nabi aja mengalami kesulitan. Kita keturunan Nabi aja mengalami kesulitan. Kamu keturunan Nabi? Ya, hati-hati dengan Ustaz Somad, dia itu keturunan Nabi. Masa dia Habib? Keturunan Nabi Adam. Para habaib kita dengan berbagai macam kesulitannya. Nabi punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki yang pertama Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan punya adik namanya Sayyidina Al-Husain. Dipancung kepalanya, diarak kepalanya dikeliling negeri oleh pasukan Yazid sampai ke istana, ditusuk mulutnya pakai tongkat pendek. Menangis sahabat Nabi dan Ahlul Bait melihatnya. Keturunan Nabi penuh dengan penderitaan. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Ini baru sholat subuh 2 kali, kenapa hidupku susah? Kemarin waktu belum hijrah perasaan enak-enak aja. Sekarang setelah hijrah ini penuh dengan kesulitan, ngeluh lagi dengan ustaz. Apalah dayaku? Kalau kau terasa hidup ini sulit, ya udah kau mati aja. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri
Tidak ada orang yang hidup ini hidupnya enak-enak aja. Ada tuh Pak Ustadz, pejabat-pejabat itu enak. Kau kan lihat permukaannya aja, air tenang, tapi riaknya di dalam luar biasa. Jadi sesungguhnya setiap manusia ini punya kesulitan, hanya saja tidak ngobrol dengan dia. Kalau kita cerita, kita tahu semua kesulitannya, tapi dia nggak mau cerita, Pak Ustadz. Ya tidak, itu aib diri dia, itu kekurangan diri dia. Maka kita berpikir bahwa nabi-nabi, wali-wali, para habaib, zuriat nabi, orang yang dekat dengan nabi, dekat dengan Allah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, susah, bangkrut, kebakaran, wal anfus, sakit, mati, meninggal, kena covid, wal anfus was samarat, buah-buahan, paceklik, kering kerontang, tanaman tidak tumbuh. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Coba kalau ditulis di kendaraan, di mobil kaca belakang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pas lampu merah, orang di belakang ngelihat, dia sedang sibuk, stres, depresi. Pas dia lihat tulisan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita tidak berdakwah, tidak ceramah, tapi dengan tulisan di kaca itu. Coba supir-supir truk itu kalau ditulisnya di belakang truknya, fa inna ma'al usri yusra. Ini enggak, truk-truk di belakang tulisan kutunggu jandamu. Apa ini? Mau pulang bokeh, enggak pulang rindu. Yang baca stres, yang nyetir gila. Cobalah hidup kita nih berdakwah. Cuman kalau ayat-ayat Quran ditulis di baju, kalau bisa jangan, karena nanti ayat bajunya dibawa masuk mesin cuci, diinjak-injak, disetrika. Bajunya nggak dipakai lagi, dipakai untuk ngepel, untuk geset kaki. Fa inna ma'al usri yusra. Durhaka kita kepada Allah. Jadi yang ada tulisan-tulisan itu digunting, surat-surat undangan nikah itu kalau bisa jangan tulis wa min ayatihi an khalaqalakum, terjemahnya aja. Kalau itu terjemah tulis Latin, kalau bisa dibakar, ada ayat-ayat Al-Qur'an. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa ayat berikutnya? Fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai dari satu kegiatan, pindahlah kegiatan berikutnya. Alhamdulillah udah bangun masjid Pak Ustadz, bangun masjid satu lagi. Alhamdulillah sudah buat rumah Quran Pak Ustadz, buat rumah Quran satu lagi. Alhamdulillah sudah bangun pondok tahfiz Quran Pak Ustadz, buat lagi. Alhamdulillah sudah selesai S1 Pak Ustadz, lanjutkan S2. Alhamdulillah sudah nikah Pak Ustadz. Alhamdulillah, saya mancing-mancing. Mereka berani ini kan karena nggak ada ibu-ibu. Tapi jangan lupa mata-mata ada. Fa idza faraghta fansab. Jangan pernah berhenti berkayuh. Berhenti berkayuh berarti jatuh. Bisa untuk update status yang ini. Kalau kau berhenti berkayuh berarti jatuh. Dari mana Ustaz temukan itu? Filosofi waktu naik sepeda. Berhenti berkayuh berarti kau akan tenggelam. Dari mana Ustaz dapatkan itu? Ketika sedang diving, mesti terus berkayuh. Begitu juga dengan naik perahu ketika arung jeram, mesti terus berkayuh. Kalau tidak, maka kita akan terbawa oleh arus. Kapan kita berhenti? Ketika malaikat maut datang mencabut nyawa, malaikat datang memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saat itu kita akan mati tersenyum karena aktivitas sudah selesai. Fa idza faragta fansab. Kalau selesai khutbah maka salatlah. Kalau selesai salat tausiah. Selesai tausiah
nanti akan pindah ke tempat tausiah satu lagi, habis itu nanti malam, habis itu besok pagi, hari Ahad pulang ke Riau, habis itu ke Kalimantan Barat, setelah itu ke Batam, habis itu nggak ingat lagi jadwal. Jangan pernah berhenti. Saya tidak mau anak-anak muda ini bawaannya letoy, loyo, lunglai, lemas, bawaannya mau mati. Marah yang tua semangat. Itu tadi kalau kita dengarkan suara imam tadi, kalau tidak dilihat wajahnya direkam video, suaranya, coba tebak, rekam, bawa pulang ke rumah, tes sama orang rumah. Berapa umur imam? Pasti dia bilang ini kayaknya SMP kelas 3. Suaranya melengking. Saya kalau imam suara melengking semangat saya. Tapi kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim, dawaannya mau sholat jenazah aja. Saat akikah anak, bolehkah menerima sumbangan dari teman-teman dan tetangga? Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Tulbahu anhu yauma sabihi. Hari ke-7 sembelihkan kambing. Yuhlaqu, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang baik-baik, yang bagus-bagus, karena nama adalah doa. Artinya kita bersedekah syukur karena sudah punya anak. Orang susah punya anak sampai bayi tabung ke Singapura 100 juta paling murah. Itu pun tabung-tabung second 9 kilo. Ini Allah minta anak cuman 1 kambing. Berapa harga kambing sekarang? 1 juta, 2 juta. 2 juta setengah udah kambing kelas VIP udah itu dah. Cuman seekor kambing diminta untuk anak perempuan. 2 ekor anak laki-laki 5 juta. Sudahlah murah 5 juta pun ada juga pikiran bisnis di kepala. Nah, ini kalau ku kasih 5 juta bisa balik 15 ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya waktu anak saya lahir tak saya undang jamaah. Karena kalau saya undang jamaah nanti dia pasti bawa kado ngasih itu ini. Dia potong aja kambing, undang tetangga-tetangga dekat rumah, makan, habiskan semua, bantai, selesai. Karena kalau diundang orang marhaban itu ini datang dia, mau kita tolak banyak pula duit itu kan. Oleh sebab itu maka kita pahami bahwa akikah ini mengasih, bukan menarik. Jangan jadikan akikah sebagai ajang tarik-tarikan arisan. Harus kita pahami dengan baik bahwa akikah ini adalah syukur kita kepada Allah. Tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Tak ada duit hari ke-21, tak usah tengok kalender lagi setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Kalau ada anak bapak yang belum akikah kemarin, sekarang umurnya udah semester berapa? Udah semester 5, umur 20 tahun. Nah, sekarang diakikahkan, tak apa-apa. Besok pagi akikah. Insya Allah masih sempat saya datang. Tapi akikah saja, jangan pula diayun pakai marhaban. Marhaba ayyanur. Anak semester 5 itu duduk. Tak cukur pula tuh, pakai kelapa muda. Banyak orang kita ini yang udah lalu-lalu dibuatnya ulang balik. Akikah sedekahnya aja, rambut usah cukur lagi. Nama itu aja lah, jangan nama lagi. Ini. Begitu juga dengan mengazankan anak. Anak yang dulu diazankan bagus, sunnah. Nabi mengazankan cucunya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tapi kalau anak udah besar, jangan diazankan lagi. Nanti balik dari sini, nak sini sebentar. Allahu Akbar, Allah. Apanya ya nih gitu. Di dalam Al-Quran Allah katakan bima fadallallahu ba'duhum alal ba'd, karena Allah telah melebihkan laki-laki di atas perempuan, dan perempuan juga ada lebihnya di atas laki-laki. Ini namanya fitrah. Maka fitrahnya perempuan itu adalah ketika dia terlibat satu interaksi bersama laki-laki, dan kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka dia dalam tanda kutip rugi. Sedangkan laki-laki tidak kehilangan apapun. Secara kedokteran pun begitu, laki-laki tidak kehilangan apapun, sementara perempuan selalu dalam pihak yang dirugikan. Nah, maka teman-teman sekalian, ibarat kalau seandainya kertas dan pena, maka perempuan adalah kertasnya, laki-laki adalah penanya.
Salah satu dalam tanda kutip ketidakadilan dunia adalah laki-laki dinilai dari masa depannya, perempuan selalu dilihat masa lalunya. Ini adalah sesuatu yang harus kita ketahui. Maka jangan sampai teman-teman sekalian hal-hal yang kayak begini itu terjadi pada perempuan. Kenapa seorang laki-laki mudah main tangan? Kenapa seorang laki-laki mudah maki-maki istrinya? Kenapa seorang laki-laki mudah sekali untuk kasar pada istrinya? Masalahnya adalah apa? Iman. Dia merasa bahwasanya dia yang dia lakukan itu nggak dilihat oleh Allah, nggak diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau dia tahu, dia pasti tidak akan pernah melakukan. Saya baca satu penelitian. Apa penelitiannya? Penelitiannya adalah, kalau saya nggak salah, orang Malaysia itu baca buku sekitar 10-20 judul buku per tahun. Itu orang Malaysia. Orang Amerika itu baca rata-rata 20-30 buku per tahun. Itu orang Amerika. Orang Jepang itu baca rata-rata buku 40 buku per tahun. Itu yang saya baca. Indonesia, Ustaz. Oke, Indonesia. Indonesia rata-rata baca buku 0,001 buku per tahun. Itu minat baca orang Indonesia. Selamat. Jadi kalau Anda tidak pernah baca buku, Anda Indonesia banget. Kenapa? Minat baca orang Indonesia cuma 1 di antara 1000 orang. Cepat atau lambat, seorang muslim itu pasti akan berhijab. Kalau nggak di dunia, ketika dia masih hidup, pasti dia akan dihijab ketika dia sudah meninggal. Iya, di kafanin maksudnya. Iya kan? Ya ketika, ada nggak sih mayat muslimah yang dibiarkan gitu aja? Nggak ada kan? Artinya sama kayak seorang laki-laki, cepat atau lambat dia pasti ke masjid. Kalau dia nggak mau ke masjid untuk sholat, dia akan ke masjid untuk disolatin. Sahabat yang baik adalah sahabat yang senantiasa menasihati dirimu ketika kamu itu salah, bukan dia yang selalu membenarkan kamu. Jadi sahabat sing apik kuwi sahabat sing selalu ngelekne panjenengan iku nalikane salah. Semisal jenengan iki orang ngaji malah maksiat malah apa, yo ngaji. Tapi bukan berarti yang selalu membenarkan kamu. Wes kowe iki bener, mumet titik mendem, mumet titik ngepil, ngene. Panggah dibernerne ae. Lah, intine jenengan iku dijak mriki, dijak ngopi bareng niki, insyaallah niki sae damel panjenengan sedaya dadi wong mulya apa ora awakmu. Aku yakin bahkan 1% pun di antara kita semua tidak ada orang yang tidak ingin mulia. Kalau yakin mesti wong sakmene mbane, sak nemen-nemenmu, sak kopler-koplermu, sak mendem-mendemmu, sak ngepil-ngepilmu, sak narkoba-narkobamu. Saya yakin semua orang itu mesti pengen mulya. Mbuh kuwi mulyane sing diangen-angeni mbuh akeh duwite, mbuh mulyane kuwi mang sing diangen-angen sehat dohir batine, mbuh mulyane kuwi mang sing diangen-angen bojone gak wayuh, mbuh mulyane kuwi mang sing diangen-angen kuwi ndang entuk bojo sing tepak, kaya awakmu sing rapatek bagus ngangen-ngangen bojo sing ayu. Kan yo termasuk kamulyan toh. Nah, artinya apa? Saya yakin semua orang itu pasti ingin mulya. Lah, ning uang kuwi kadang lucu, gak paham artine mulya. Padahal uang niku nek jenengan iki nate maos Al-Qur'an wonten surat Al-Hujarat ayat engko golekana dhewe nggih PR kepenakan kowe tak omongi. Niki dipun dawuhaken, inna akramakum indallahi atqakum. Sak temene wong sing paling mulya ning sisine Gusti Allah inggih punika wong sing paling takwa karo Gusti Allah. Aja kemlelet wong diputus gendakane ngono ge status. Hidup ini sudah enggak ada artinya. Nek sing balesi Israel piye? Sherlock bos posisi. Mangkat 5 menit teko nggen. Morat marit nasibmu Mula aja nemen-nemen. Jangan pernah memperjuangkan mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Iki info ke pusat le. Wengko nek ngono kuwi urip nek nyuwam. Semua orang itu memiliki bagiannya masing-masing. Nikmati saja bagianmu masing-masing. Ora usah ngurusi nikmate wong, ora usah ngurusi urusane wong. Kita dulu mungkin pernah mengalami masa-masa yang
kelam gitu ya, banyak dosa, jauh dari Allah, ninggalin sholat kayak gitu-gitu. Hampir semua dosa-dosa besar itu kita pernah ngelakuin. Pas udah hijrah kita ngomong gini, ada untungnya juga sih Ustadz, saya dulu pernah nakal. Gak ada untungnya teman-teman. Yang harus kita syukuri bukan kita pernah nakal. Yang harus kita syukuri, kita pernah nakal tapi Allah masih kasih kita kesempatan. Itu yang kita syukuri, kesempatan tuh. Sampai akhirnya kita bisa berhijrah, Allah kasih hidayah, itu yang kita syukuri. Karena kalau kita berpikir untung juga saya dulu pernah nakal, ini bagian dari kita salah paham terhadap Allah. Jadi nggak ada baiknya kita pernah nakal, nggak ada baiknya kita pernah bandel, nggak ada baiknya kita pernah jahiliyah, pernah bikin dosa. Baiknya adalah alhamdulillah kita bisa taubat, bisa hijrah. Kan Allah yang membolak-balikan hati kan. Kalau Allah ambil hati seseorang dari kita, kita bisa apa? Kita punya dunia dan seisinya pun nggak bisa ngebeli hati dia. Nggak punya apa-apa. Kalau Allah kasih hatinya ke kita, Dia akan memberikan semuanya untuk kita. Makanya perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Itu yang paling berpengaruh dalam hidup kita. Kalau kita masih bisa menangis, berarti kita masih peka hatinya. Bukankah anak kecil paling sering menangis? Berarti hatinya peka. Siapa lagi selain anak kecil yang paling sering menangis? Cewek. Cowok itu emang nggak punya perasaan, makanya jarang nangis. Cewek dikit-dikit nangis, jangan bilang, oh cemen banget sih nangis, apa cengeng apa. Enggak, karena dia perasaannya lebih peka dari kita. Itulah kenapa Allah menitipkan bayi kepada perempuan. Kalau dititipin ke laki-laki hancur. Di balik kepekaan perempuan, di balik sensitifnya perempuan, di balik perasaannya yang luar biasa, di situ Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanah, Dia yang paling baik dalam merawat bayinya. Andalin Allah aja deh. Kita mau hijrah, kita mau ganti kerjaan, kita mau dapetin pasangan, kita mau punya anak, kita mau, udah bilang aja sama Allah. Ada mau apa aja bilang aja sama Allah. Selama yang kita inginkan itu kebaikan, Allah malu untuk gak mengabulkan keinginan kita. Gak mungkin gak dikabulkan, pasti. Kenapa saya bilang pasti? Allah sendiri mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada yang berdoa sama aku, curhat sama aku, ujib, aku pasti akan nge-replay, akan ngerespon, akan ngejawab, akan nge-read. Gak mungkin enggak, pasti dibalas sama Allah SWT. Kalau teman, pasangan, geng gak ngebalas WA, ya salah itu. Tapi kalau Allah, gak mungkin enggak, pasti di-read langsung dibalas sama Allah. Cuman balasnya Allah apa? Kadang dibalas dengan yang sama persis dengan yang kita minta, kadang dibalas dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Yang enggak, dikasih yang sebaliknya, yang buruk dari yang kita minta. Gak mungkin. Ustaz, saya sakit hati Ustaz. Semoga Allah membalas dia. Kita pengen dia diazab gitu. Ya Allah, Ustaz, pokoknya aku gak nerima. Sampai kapanpun gue gak akan maafin dia. Aku gak maafin dia. Pokoknya dia bakal begini. Semoga kemudian Allah azab dia aja ya Ustaz ya. Terus aku bilang, sakit gak sekarang? Sakit banget Ustaz. Ngerasa dikhianati banget Ustaz. Ngerasa gak kalau itu balasan dari Allah juga? Karena mungkin dulu kita pernah mengkhianati seseorang. Ustaz suka bener deh kalau ngomong. Ada ungkapan dewasa dalam rasa. Jadi bukan sudah tidak lagi cinta, namun memberikan jeda agar kemudian setiap rasa itu ada makna. Sehingga tajwa bertemu pun bukan tidak merindu, namun pasangan itu akan senantiasa menemukan. Mungkin tidak dengan matanya, tapi dengan hati. Dewasa dalam rasa adalah terkait masalah dalam rumah tangga. Diuji seberat apapun, kita diajak untuk senantiasa bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap permasalahan itu mengandung cerita dan banyak makna. Berbahagialah orang yang senantiasa mampu menggali hikmah dari setiap permasalahan yang ada untuk kemudian menemukan hakikat dalam sebuah rumah tangga adalah untuk mendewasakan cinta kepada Sang Maha Cipta. Pernikahan itu akan terasa berat ketika kita saling menuntut, tidak saling menuntut. Ketika kamu menuntut aku untuk sesuai dengan harapanmu, ataupun ketika aku menuntut kamu untuk sesuai dengan harapanku, disitulah terjadinya kemudian sesuatu yang bisa jadi timbul permasalahan. Sebaiknya dalam pernikahan itu adalah kita saling menuntut.
saling menuntun, aku menuntun kamu, kamu pun menuntun aku untuk sama-sama sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ada orang yang menginginkan kebahagiaan dengan hartanya, ada yang orang ingin mendapatkan kebahagiaan dengan pasangan yang dia cintanya. Namun sejatinya apa yang membahagiakan diri kita adalah ketika bagaimana kita mampu untuk mensyukuri apa yang ada dan bersabar untuk sesuatu yang mungkin belum hadir atau belum ada. Maka kesempurnaan itu kita cipta dengan cara untuk senantiasa kita menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan menjadikan kelebihan pasangan kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Dan kalaupun ada kekurangan dalam pasangan kita, kita akan bersabar dengan kekurangan itu sehingga menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Stop mencari yang sempurna dan menjadikan alasan kekurangan seseorang untuk kemudian kamu mencari yang lain, karena tidak akan pernah ada habis. Kalau teman-teman 1 jam saja, 2 jam saja tidak punya waktu untuk bicara dengan orang tua teman-teman. Kalau teman-teman 1 hari saja tidak punya kesempatan untuk berbincang dengan orang tua teman-teman. Kalau 1 hari saja teman-teman tidak mau bersama ngobrol dengan orang tua teman-teman, maka butuh seperti apa lagi agar orang tua teman-teman bisa berada dekat dengan teman-teman sekalian? Mohon maaf, bisa jadi ibu kita bukan kangen dengan harta kita. Ibu kita tidak kangen mungkin dengan kiriman transferan kita, tapi bisa jadi ibu kita mungkin kangen saat-saat bersama dengan kita. Ibu kita pengen ngobrol dengan kita, ibu kita pengen duduk dengan kita, ibu kita pengen merangkul kita, ibu kita pengen memeluk kita, ibu kita ingin bersama dengan kita. Mohon maaf, begitu banyak orang yang 1 orang tua bisa mengurus 9 anak, tapi 9 anak belum tentu bisa mengurus 1 orang tua. Jadi ketika ada seseorang yang kita harapkan kemudian pergi meninggalkan kita, sebenarnya Allah menginginkan kita untuk lebih sabar sedikit lagi, karena Allah sedang menyiapkan yang lebih baik atau yang lebih indah daripada dia yang pergi meninggalkan kita. Ya, tenang aja. Terus kumaha tuh Ahilman, dan dia jadi nikah. Ya terus tiba-tiba kalau teman-teman gak nerima, dia ngebatalin nikahnya, kemudian balik ke kita, kan enggak juga. Dia juga mikir lagi mau balikan sama kita kali. Jadi sikapnya apa? Ya terima aja. Terima dengan husnuzon. Jangan ingat-ingat lagi tentang dia, maksudnya laki-laki itu atau perempuan itu, tapi langsung ingatnya ke Allah. Carilah ikhwan yang dia memuliakan ibunya. Karena kalau dia seseorang yang memuliakan ibunya, maka dia tidak akan pernah sempat menghinakan Anda, merendahkan Anda, karena Anda sama dengan ibunya seorang perempuan. Yakin Allah tidak akan mungkin meninggalkanku. Kalau orang bisa meninggalkanku, tapi Allah nggak akan mungkin meninggalkanku. Maka mikirnya, kalau ke Allah nggak mungkin. Kok Allah gitu sih sama aku ya? Kok aku sakit belas segala macam? Nggak akan begitu mikirnya. Karena kita tahu Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Malik, Allah Al-Quddus, Allah As-Salam, Allah yang maha segalanya. Ya Rabb, Engkau pisahkan aku dengan orang yang aku cintai, karena hamba yakin ya Allah, Engkau sedang siapkan orang lain yang better, lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkanku. Udah, terus sekarang gimana? Tutup lembaran tentang dia. Kalau misalkan kita punya hutang puasa, Ustaz. Bukan kita mungkin. Saya? Oh ya. Saya alhamdulillah tidak sampai hari ini. Baik. Ya. Tapi saya nggak bisa menjumlahkan. Saya udah nggak tahu lagi berapa banyak hutang saya gitu. Itu gimana cara ngebayarnya ya? Pertama, saya tuh senang sekali kalimat-kalimat seperti ini. Senang sekali. Karena ini menunjukkan perubahan kedekatan iman kita dengan Allah. Ada sentuhan gitu. Ya, jadi kalau Allah cinta pada seorang hamba itu diberikan petunjuk di hati untuk mendekat. Itu di hadis Al-Bukhari nomor hadis 71 Kitabul Ilmi. Ya, Nabi menyampaikan kalimatnya indah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik, maka akan diberikan dorongan di hatinya untuk dekat ke agama. Dekat. Maka pertama syukuri dulu itu. Yang kedua, kata para ulama, dia boleh kemudian meniatkan qadha yang lampau di masa-masa senggangnya. Silahkan kalau Anda merasa tak terhitung, silakan. Anda punya waktu luang puasa, niatkan qadha. Orang lain puasa Senin misalnya sunnah, Anda niatkan qadha. Orang lain puasa Kamis misalnya sunnah, Anda niatkan qadha.
Ya, Anda nggak usah hitung. Yang penting begitu masuk ke waktu-waktu sunnah, kata para ulama supaya ringan, niatkan qada, niatkan qada, niatkan qada. Maka Allah tidak melihat berapa banyak Anda tunaikan, Allah melihat kesungguhan yang kita lakukan di situ. Ya Allah, aku memang terlihat dari kalangan banyak hamba-Mu kayaknya tidak layak untuk menerima bagian dari penghuni surga Firdaus. Tapi aku pun gak kuat kalau harus masuk ke neraka jahanam. Sedangkan aku sangat menyadari bahwa Engkau itu adalah pemaaf, pengampun yang tanpa batas maaf dan ampunan. Kalau bisa konsisten bagi yang muslim tahajud bangun malam, walaupun cuma 2 rakaat. Quran surah 17 ayat 79 sampai 80. Walaupun cuma 2 rakaat. Tugas Bapak Ibu tidak mudah. Kadang-kadang butuh petunjuk dari Allah, kadang dari mimpi, kadang Allah jalankan orang lain memberikan informasi, dikumpulkan kita kontemplasi. Kalau bukan petunjuk Tuhan mustahil. Kata Allah, bangun malam, wa minal laili fatahajjat nafilatan lak. Aku berikan 4 hal. 1, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau engkau konsisten, aku bimbing karirmu ke tempat kedudukan terbaik dan terhormat yang orang lain memuliakannya. Pak Badilum, Pak Dirjen, Dirjen Badilum, Pak Dirjen izin. Kan ada orang dapat posisi tinggi tapi orang lain belum tentu respect kan? Kalau Tuhan sudah respect, siapa yang bisa mencegah orang lain untuk merendahkannya? Bangun konektivitas itu, kata Allah, aku bimbing dia dengan cara terhormat di posisi terbaik dan orang semua hormat. 2, ini yang mahal. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Akan dibimbing menjalani kegiatannya dengan cara yang terbaik. 3, wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau ada persoalan, aku berikan solusi dengan cara yang paling terbaik. Yang keempat yang paling dibutuhkan. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau ada yang usil dengan jabatannya, Bun, ingin menjahili, menyingkirkan, menyungkurkan, ini fitrah kata Quran. Semakin tinggi jabatan, semakin besar tantangan. Ingat Pak ya, jangan dikira kalau Bapak Ibu naik ke atas itu bukan hanya masalah yang diadili saja. Berbagai hal akan datang. Peluang, bagaimana mengurangi putusan, bagaimana mengurangi hukuman, tawaran-tawaran materi, gratifikasi dalam bentuk seksual dan sebagainya. Itu sudah ada, itu fitrah sejak dulu. Kata Allah, aku yang akan langsung menolong hambaku itu. Allah yang langsung menolongnya tanpa perantara siapapun. 4. Saya sering ceritakan di berbagai tempat, seorang anak yang gak pernah mau sholat. Saya ngasuh pesantren dulu di Jakarta. Seorang ibu datang, wajahnya sendu mengatakan, Ustaz, anak saya gak mau sholat. Sekolahnya apa Bu? SMP. Ibu udah ingatkan berkali-kali. Sudah gak usah diingatkan lagi. Malam ini ibu sholat aja di kamar anak ibu. Masuk ke kamar anak ibu, sholat di sampingnya, gak usah diminta bangun. Sholat di sampingnya, lalu mohon kepada Allah, ya Allah, engkau titipkan dia dalam rahimku. Aku yang mengandung, aku yang melahirkan, aku yang merawat. Ringankan hisabku di akhirat kalau memang jauhnya dia dari Allah karena sebabku. Ibu minta sama Allah, gak usah bangunkan, gak usah ingatkan. Nanti 3 hari lagi, ibu kesini lagi, kita lihat apa yang terjadi. Hari ketiga, dari kejauhan, ibu itu teriak gembira, Ustaz, saya masih ingat. Dan membawa seplastik nasi uduk. Wah, ibu kok senang sekali. Anak saya sudah sholat. Kok bisa sih bilang? Ternyata malam tadi, di malam ketiga dia bangun, dia peluk ibunya, dia minta maaf. Maafkan Nanda, Ma. Maafkan Nanda, Ma. Saya dengar mama berdoa, maafkan saya. Saya tuh bukan gak mau sholat, tapi kan papa juga gak pernah sholat. Tuh, papa kan gak sholat juga. Akhirnya dari situ kemudian bermaafan, anaknya mulai mau belajar. Demi Allah saya katakan, setelah peristiwa itu bukan hanya anaknya dibimbing sholat oleh salah seorang santri dari kami, tapi minta dibimbing untuk menghafal Quran. Sejak saya meninggalkan pesantren untuk diteruskan oleh santri berikutnya, anak itu sudah hafal kurang lebih 2 juz. Dari yang tidak pernah sholat, jadi pelaku sholat dan hafal Quran 2 juz. Mungkin sekarang sudah khatam 30 juz sholat. Nek ngomong kita pikir dhisik ora ono sing sempurna ning alam dunya. Mula para kadang mangertenono sejatine menungso kang urip ning alam dunya mung jejer titah sakwantah. Tansah duweni lali lan salah. Mula menungso aja padha kaken pola. Ngrumangsanono menungso ki mung jejer kawula sing apes lan ino ora dedaya apa-apa.
kejaba namung pitulungane Gusti Allah kang Maha Kuwasa. Aja padha ati kang atiku ngati guna, aja sewiyah-wiyah karo wong liya.